jadi nggak ngantuk, aku lapar, nggak gitu ya. Terus ibu mau absen dulu pada pagi hari ini. Yang ibu sebut namanya, sebutkan idola kalian, oke? Idola apa bu? Idola, ya siapa aja yang menurut kalian? Oh ini karena dia tuh cantik atau karena dia baik ibu? Oke, ayo mulai dari Hasan. Ronaldo. Masya Allah Ronaldo. Kenapa Ronaldo? Dia tuh main bola itu. Ya, Messi lah. Terus Heba. Idola Messi. Messi. Kenapa Messi? Oke lah. Hilma. Masya Allah. Terus Fatifah. Kenapa ibunya? Siap. Terus Ilham. Aduh, banyak bu. Satunya aja. Itu saya kasih namanya itu lupa. Iya pak, yang saking banyaknya jadi lupa gitu loh. Bruno Mars. Oke, Bruno Mars. Kenapa? Itu lagu-lagunya yang saya suka banget tuh, suaranya bagus. Terus Irfan. Suka siapa? Mungkin idola gitu. Masya Allah. Saya sudah jelaskan mengenai momen itu karena beliau adalah suri tauladan yang baik. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Hasan boleh dipimpin dulu teman-temannya buat berdoa? Boleh. Silakan. Sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam sholat sunnah. Nah, ibu mau tanya dulu nih, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Aku. Sholat. Alhamdulillah, jangan kita nggak boleh meninggalkan sholat fardu ya. Kalau sholat fardunya aja ditinggalin, gimana mau melaksanain yang sunnah-sunnahnya? Bener nggak? Benar. Nah, terus ada tujuannya. Yang pertama, membiasakan melaksanakan sholat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang ketiga, menyimpulkan pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan contoh-contoh sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita capai bersama-sama. Siap? Oke, good. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian sholat sunnah. Siapa yang mau membacakannya? Oke, nah hebat, bisa dibaca toh? Sholat sunnah atau sholat nawafi adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa. Jika ditinggalkan dengan kata lain apabila dilakukan dengan baik dan benar. Tetap penuh keikhlasan akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Iya, jadi intinya tuh sholat sunnah adalah sholat yang mengiringi sholat fardu ya. Yang apabila dikerjakan dia itu mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan dia nggak berdosa. Kenapa ya kita harus melakukan sholat sunnah? Ada yang tahu kenapa? Coba kamu menjawab. Kenapa apa nih? Iya benar. Misalnya sholat zuhur itu sholat zuhurnya tuh nggak sempurna bacaan Fatihah atau dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sempurna karena dengan melakukan sholat sunnah. Iya gitu. Nah, siapa yang suka sholat sunnah di sini? Aku. Angkat tangan dong. Sholat sunnah apa? Masya Allah. Suka sholat sunnah apa? Duha, Masya Allah. Ini laki-laki tidak pernah melakukan sholat sunnah. Ada. Terus apa tuh? Kadang duha tuh, kadang tahajud. Masya Allah. Bisa dicontoh ya teman-teman yang lain. Yang belum melakukan bisa melakukan, yang
melakukan bisa ditinggalkan. Oke, next. Jadi sholat sunnah itu menurut hukum ada berapa? Yang pertama, apa sih makan itu? Yang kedua, artinya? Iya, benar sekali. Terus macam-macam jenis sholat sunnah. Jadi macam-macam jenis sholat sunnah ini ada 3. Yang pertama, sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Dan yang terakhir, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Nah, jadi sholat sunnah itu ada yang bisa dilakukan secara berjamaah. Artinya apa? Sholatnya itu dilakukan secara bersama-sama. Ada makmumnya dan ada imamnya. Nah, yang kedua ada sholat sunnah munfarid. Di mana sholat sunnah ini lebih baik dilakukan secara sendirian, jadi nggak ada makmum dan nggak ada imam, itu sendiri aja gitu. Terus yang ketiga itu ada sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi sholat sunnahnya itu bisa dilakukan secara berjamaah dan juga bisa dilakukan secara munfarid, gitu ya. Apa aja sih sholat sunnahnya? Kita lihat. Contoh sholat sunnah berjamaah, sebutin coba Hasan. Sholat idain. Terus? Sholat istisqa. Iya kan tadi sholat berjamaah ada sholat idain, sholat gerhana sama sholat istisqa. Siapa yang tahu sholat idain itu apa? Iya. Siapa yang suka melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Iya, kayak gimana? Kayak gimana gitu kalau nggak sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya kayak menyesal gitu. Iya, tapi kan kayak itu makan gitu, sangat dianjurkan. Jadi kalau baiknya kalau kita itu bisa melakukan sholat itu gitu. Terus yang kedua ada sholat gerhana. Sholat gerhana itu ada berapa? 2. Ada gerhana apa aja? Iya. Nah terus yang ketiga ada sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Iya, sholat meminta hujan. Jadi misalnya di Bekasi tuh panas banget, nggak hujan-hujan udah bertahun-tahun. Terus gak ada air, kekeringan. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah turunin hujan gitu. Nah itu tuh dianjurkannya itu sebelumnya itu kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari, untuk bertaubat dulu gitu. Sebelum kita meminta hujan sholat itu, melakukan sholat itu. Nah nanti sholatnya itu diadakannya biasanya di lapangan gitu, dengan membawa hewan-hewan ternak. Kenapa? Karena itu hewan-hewan itu dia tidak berdosa ya, bahwa kita tuh benar-benar butuh gitu. Sampai hewan-hewan yang tidak berakal pun dia ikut berdoa gitu. Terus yang kedua ada sholat munfarid. Sholat munfarid itu ada sholat apa aja? Coba Hilma. Sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, dan sholat. Iya, jadi ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sama sholat istikharah. Sholat rawatib itu apa? Ada yang tahu? Iya. Jadi sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat fardu, kayak sholat ya qobliyah, ba'diyah gitu ya. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu namanya sholat rawatib. Terus ada sholat tahiyatul masjid. Apa sih sholat tahiyatul masjid sih tahu? Duduk Bu. Iya. Gitu. Jadi sebelum kita datang ke masjid, terus kita belum duduk, kita sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid gitu ya. Kalau udah duduk gimana? Boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Kan cuma di dalam masjid. Kan teman-teman kalau udah ya nggak boleh. Nggak boleh ya, karena udah duduk gitu. Pokoknya itu tuh sebelum duduk di masjid. Terus sholat istikharah, apa itu sholat istikharah? Iya, duduk. Misalnya Neng Ipal butuh jawaban, ya Allah ada cowok nih
yang lamar, udah baik, ganteng, pintar, soleh, gitu. Terus ada yang beda juga, nah gitu pokoknya intinya itu. Nah kita minta sama Allah dengan salat istiqoroh gitu ya. Terus ada juga yang terakhir salat berjamaah atau munfarid, boleh disebutin kali? Yang pertama ada salat tarawih, kedua salat witir, duha, tahajud, sama tasbih. Nah ini kayaknya udah nggak asing lagi di telinga kalian ya, dan kalian tentunya sering melakukan salat tarawih. Waktu puasa bu, bulan Iya. Ramadan. Witir, suka melakukan witir? Ya, Bu. Jadi udah pada tahu ya duha. Tadi Ilham Tarik suka melakukan salat duha, ya kan? Ditinggalin lagi ya, salat tahajud tadi Neng Iqbal suka melakukan salat tahajud. Nah yang terakhir itu ada salat tasbih, mungkin ini yang agak mungkin beberapa orang belum tahu mungkin ya. Salat tasbih ini salat yang dilakukan dengan membaca tasbih sebanyak 75 setiap rakaat. Nah itu diutamakannya itu 4 rakaat. Jadi boleh dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan langsung 4 rakaat. Setiap rakaatnya itu baca 75 tasbih. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara salat sunnah, semangat dulu dong. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ayo bareng-bareng kayak kita sendiri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah pada semangat ya. Ini penjelasan terakhir tata cara sholat sunnah. Dan mungkin kalian juga udah pada sering melakukan ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Tapi boleh dibacakan niatnya Irfan, niat sholat idain. Yang paling atas. Iya, jadi ini adalah sholat sunnah, niat sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha ya, anak-anak. Terus setelah itu kita takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah, dan terus takbir. Takbirnya itu kalau rakaat pertama berapa kali? 7. Kalau rakaat kedua? 5. Terus membaca ta'awudz, membaca surah Fatihah, membaca surah-surah pilihan, dan yang terakhir salam dilanjut dengan doa. Itu sholat idain. Next, yaitu ada sholat tahajud. Gimana bacaannya coba, Teh Eva? Tahajudi? Iya, jadi itu niat sholat tahajud. Terus tata caranya gimana? Sama kayak sholat sunnah biasanya ya. Setelah itu baca doa iftitah, terus takbiratul ihram, baca doa iftitah, terus baca surah-surah biasa salam gitu ya, sampai salam. Biasanya ini dilakukan di malam hari, oke? Tepat 3 malam waktunya. Terus yang ketiga sholat tahiyatul masjid, dimana tadi ibu jelasin ya. Tapi boleh dibacain niatnya sama Irfan. Iya, benar banget ya. Terus gimana tuh caranya? Sama kayak sholat sunnah pada umumnya. Terus, nah sekarang kita menjawab soal, oke? Oke, jadi punya beberapa amplop. Nanti kalian menjawab. Kita bagi 2 kelompok aja ya. Kelompok 1 ini kelompok 2. Nah, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kalau nggak bisa kita lanjutkan ke kelompok 2, oke? Oke Bu, baca bareng-bareng soalnya. Salawat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan disebut A. Salat rawatib, B. Salat taufil, C. Salat fardu, D. Salat tahajud. Jawabannya B. Salat taufil. pinter. Jadi nggak jadi dilempar ya. Sekarang soal nomor 2. Baca kelompok 2. Setelah mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, Aldi melaksanakan sholat dan dengan tujuan meminta turun hujan. Sholat itu disebut dengan sholat Jawabannya? Oh. Iya, pinter. Keren. Terus soal nomor 3. Baca. Berikut dua lainnya tidak termasuk jenis materi sholat sunnah adalah sholat sunnah masbuk. Iya, pinter. Masya Allah.
sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib disebut muakkad. Iya, pintar. Soal nomor 5 ada yang mau menjawab? Hasan Bu, dari tadi dia dulu Hasan Bu. Hasan tadi dia dulu. menjawab ya, ini soal terakhir. Stop. Baca dulu soalnya. Sholat sunnah yang dikerjakan pertama kali sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar pada bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Iya. Masya Allah ya, ternyata kalian memahami pembelajaran pada hari ini karena bisa menjawab soal-soal yang telah ibu buat. Keren pokoknya. Oke, karena azan kita dengarkan dulu ya sebentar. Oke, karena sudah selesai ya, kita sudah sampai di ujung materi dan jam waktu pun sudah habis. Karena kesimpulannya, jadi sholat sunnah itu adalah sholat yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak berdosa. Tapi alangkah baiknya untuk dikerjakan. Oke, tadi ada banyak sholat sunnahnya ya. Ada sholat sunnah apa aja? Macam-macamnya. Ya itu mungkin sekian pertemuan pada hari ini, dan minggu depan kita akan melaksanakan praktek sholat duha di aula. Yeay. Jadi teman-teman yang perempuan jangan lupa bawa mukena, dan yang laki-laki jangan lupa memakai pakaian. Oke. Sekian yang dapat ibu sampaikan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.